Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa dalam perkuliahan landasan pendidikan. Kali ini kita akan membahas masalah landasan yuridis pendidikan yang merupakan titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan serta berfungsi sebagai pedoman atau pijakan hukum dan peraturan dalam melaksanakan sistem pendidikan. Sebelum memahami makna atau definisi dari landasan yuridis pendidikan, saya akan kemukakan poin-poin yang ada pada materi landasan yuridis pendidikan yang harus dijelaskan, yaitu 1. Pengertian dan urgensi landasan yuridis pendidikan. Yang kedua, landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sampai ayat 5. Yang ketiga, landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional PP Nomor 19 Tahun 2005 dan revisinya yaitu PP 32 2013 dan PP 19 Tahun 2015 tentang kebijakan pemerintah terkait sistem pendidikan nasional yang berkembang sampai saat ini, di antaranya yaitu program guru pembelajar, penguatan pendidikan karakter, dan gerakan literasi nasional. Baiklah, saya mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu 1. Pengertian landasan yuridis pendidikan dan urgensi landasan yuridis pendidikan. Yuridis dalam KBBI suatu hal yang ditinjau secara hukum atau menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan itu dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran atau sanksi negara Republik Indonesia. Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan yang mengerucut kepada Undang-Undang Sisdiknas, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa landasan yuridis merupakan seperangkat konsep, dalil, aturan, hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Urgensi landasan yuridis pendidikan seperti yang telah dikemukakan, landasan yuridis memberikan banyak pengetahuan tentang program, aturan, atau hukum dalam pelaksanaan praktek pendidikan di Indonesia. Mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktek pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan, karena mahasiswa sebagai tulang punggung kemajuan suatu bangsa, sehingga mahasiswa wajib hukumnya untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkannya dasar-dasar konstitusional yang akan berimbas kepada peningkatan sumber daya manusia dan daya saing suatu bangsa. Penjelasan berikutnya dilanjutkan dengan materi yuridis pendidikan yang bersumber
dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ketiga berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 4 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendidikan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 3 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengajukan tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Penjelasan berikutnya dilanjutkan dengan materi landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Poin utama yang harus dijelaskan pada bagian ini adalah sistem pendidikan nasional, keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Dasar Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 3 dan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Visi dan misinya. Visinya terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjadi tantangan zaman yang selalu berubah. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Misi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat